Salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini, dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Hanya sebuah tanggapan secara cepat untuk video dari KAF Media yang bicara tentang gaya pacaran Yesus dengan Maria Magdalena yang hots, cabe-cabean mah jauh. Begitu judul videonya. Saudara mungkin sudah bisa menduga bahwa KAF Media itu merujuk kepada Injil Filipus yang beberapa hari lalu saya sudah bahas. Tapi karena memang itulah kualitas terbaik, hasil terbaik yang bisa dihasilkan oleh para pengikut Muhammad, maka kita hanya perlu menanggapi ini dengan santai dan memperlihatkan kepada mereka apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini. Nah, kalau saudara nonton video berdurasi 6 menit itu, 6 menit 6 detik itu, sebenarnya dia bukan hanya bicara tentang gaya pacaran Yesus, itu baru hanya muncul di menit-menit terakhir. Tapi supaya membuat videonya agak panjang, dia ngoceh juga tentang beberapa isu yang lain. Terutama isu lain yang ingin saya tanggapi juga di sini adalah dia mengoceh tentang Yesus sebagai seorang pencuri keledai di dalam kitab-kitab Injil. Nah, sebenarnya sebelum bahas tentang gaya pacaran Yesus dan Maria, mari kita bahas dulu tentang isu yang pertama ini. Menurut KAF Media, kitab-kitab Injil menceritakan Yesus sebagai seorang pencuri keledai. Nah, isu itu adalah sebuah isu basi yang telah muncul sekitar 10 atau belasan tahun yang lalu. Itu zaman-zaman saya masih berdebat via Facebook di Center for Logical Defense. In fact, pada masa itu, kalau saya tidak ingat itu sekitar tahun 2006, saya sudah menulis sebuah artikel di blog saya yang membantah atau yang memberikan penjelasan defensif mengenai tuduhan itu. Nah, saudara bayangkan pada masa itu, orang-orang Kristen hanya boleh memberikan jawaban defensif. Itu sebabnya kalau saudara baca artikel saya, nanti saya akan cantumkan di kolom komentar link dari artikel saya itu. Pada masa itu orang-orang Kristen hanya boleh memberikan jawaban defensif dan hanya Muslimlah yang boleh terus-menerus menyerang. Itu pada masa itu. Nah, kita beruntung karena sekarang situasinya sudah terbalik. Muslim membuka mulutnya satu kali, kita akan menghantam mereka 10.000 kali. Mereka bicara dengan nada yang agak tinggi, kita akan menjitak mereka berpuluh-puluh juta kali. Sebab dunia ini tidak bisa lagi memahami sikap supremasis yang terus-menerus dimiliki oleh Muslim. Hanya mereka yang boleh mengkritik, hanya mereka yang boleh menyerang. Tapi begitu mereka diserang, mendadak mereka menjadi seperti anak kambing yang habis minum racun sianida sambil ekornya kejepit oleh engsel pintu, lalu teriak-teriak, embe, nabi saya dihina, nabi saya dinista. Sekarang sudah tidak begitu lagi. Jadi berhenti mengembek-gembek dan menghadapi serangan balik setiap kali kamu membuka mulut mengenai kekristenan. Kita mulai dari isu yang pertama, Yesus dalam pencurian keledai. Narasi itu ada di dalam keempat kitab Injil. Injil Matius pasal 21, kemudian Markus pasal 11, kemudian Lukas pasal 19, dan Yohanes pasal yang ke-12. Nah, kalau saudara membaca tentang narasi itu di dalam konteks kitab-kitab Injil, narasi itu merupakan momen yang paling krusial di dalam tahap terakhir kehidupan Yesus di bumi. Yesus memasuki Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Dan itu merupakan satu prosesi royal, prosesi kerajaan yang menjadi salah satu penyebab kenapa Yesus dihukum mati, melalui penyaliban. Nah, tapi karena yang membaca cerita itu adalah Muslims,
Dan Muslim itu waktu pembagian otak, mereka itu datangnya belakangan karena masih sibuk benturin kepala ke lantai. Waktu pembagian otak, Muslim itu datang belakangan karena masih sibuk benturin kepala ke lantai. Maka mereka dapat otak itu hanya 1/50 juta. Jadi dari seluruh manusia di dunia ini, Muslim itu hanya punya otak. Setiap orang itu dapat 1/50 juta. Nah, saudara bayangkan, dengan dengan kapasitas otak semacam itu, mereka bagaimana bisa mengerti tentang sebuah cerita yang sangat penting. Mereka akan selalu twist segala sesuatu. Sehingga bahkan cerita yang sangat penting itu pun mendadak mereka berhalusinasi dan mendapat ide bahwa Yesus mencuri keledai. Padahal kalau saudara di dalam Injil Matius misalnya dikatakan, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Itu Matius pasal 21 ayat 3. Nah, kalau saudara baca kata-kata itu, kecuali kalau saudara ada pada tingkat kegilaan, pada level turbo, baru saudara akan berkesimpulan bahwa Yesus sedang mencuri keledai di situ. Atau kalau saudara baca di dalam bagian paralelnya di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 5 sampai 6 dikatakan, dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu jawab mereka, para murid yang diutus oleh Yesus untuk mengambil keledai itu, jawab mereka seperti yang sudah dikatakan Yesus, maka orang-orang itu membiarkan mereka. Nah, saudara tidak akan membiarkan pencuri mengambil barang saudara. Tapi di dalam teks itu dikatakan orang-orang itu membiarkan mereka. Nah, itu terdengar seperti sebuah pencurian enggak? Tidak kalau saudara waras. Tapi karena memang yang membaca ini adalah orang-orang yang cuman kebagian otak, kapasitasnya 1/50 juta, maka mereka akan selalu berhalusinasi, mendapatkan kesimpulan bahwa di dalam cerita itu Yesus mencuri keledai. Nah, jadi tidak ada orang waras yang akan berkesimpulan demikian kecuali Muslims. Nah, hanya saja ngomong-ngomong tentang pencuri, saya kira kenapa Muslim selalu berhalusinasi, mendapati ide tentang pencurian di dalam narasi itu. Karena mereka punya nabi yang seorang pencuri. Muslims, nabimu itu pencuri. Ya, nabimu itu pencuri. Karena kita membaca, misalnya, ini saya hanya tunjukkan beberapa contoh aja ya. Misalnya kalau saudara membaca Quran, surat sapi betina ayat 217, kalau saudara baca ayat itu, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah berperang dalam bulan haram itu dosa besar, tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk masjid Al-Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan dan seterusnya. Nah, kalau saudara baca tentang asbab al-nusulnya, historical background dari ayat itu, di dalam Al-Wahidi, saudara akan ketemu cerita. Jadi Muhammad mengutus orang-orangnya, sebuah ekspedisi militer. Kemudian mereka tiba pada satu tempat di dekat Mekah. Lalu mereka berjumpa dengan rombongan kafilah yang sedang membawa barang-barang ke Mekah. Dan pengikut Muhammad merampok dan membunuh pemilik dari kafilah tersebut. Para pengikut Muhammad merampok dan membunuh pemilik dari kafilah tersebut. Kemudian orang-orang dari Mekah, dari suku Quraisy, datang dan protes kepada Muhammad. Kemudian itulah yang menyebabkan turunnya ayat ini. Nah, saudara perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala segera turun tangan membela Muhammad dan para pengikutnya yang adalah para perampok dan para pembunuh itu dengan ayat ini. Nah, konteks dari kejadian itu adalah mereka merampok dan membunuh pada masa bulan haram. Nah, pada masa itu orang tidak boleh melakukan kekerasan fisik, tidak boleh terjadi peperangan dan lain sebagainya. Makanya disebut bulan haram. Tetapi para pengikut Muhammad melanggar kesepakatan itu, merampok dan membunuh pemilik dari kafilah tersebut. Lalu orang-orang dari suku Quraisy di Mekah
datang protes kepada Muhammad, kemudian lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaan terhadap Muhammad dan para pengikutnya yang adalah para perampok dan para pembunuh itu. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Ini bukan berperang. Mereka sedang datang protes karena para pengikut Muhammad merampok dan membunuh pemilik kafilah yang membawa barang-barang ke Mekah. Itu ada di dalam Al-Wahidi Asbab Al-Nuzul. Jadi jangan kamu datang ke sini ngoceh bahwa oh itu tidak benar, itu tidak benar. Jadi ini bukan tentang perang. Allah Subhanahu wa taala mulai ngarang di sini. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Seharusnya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bilang begini, mereka bertanya kepadamu tentang merampok dan membunuh pada bulan haram. Itu baru tepat. Itu baru tepat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong kalau kirim wahyu lagi pada Muhammad, koreksi ayat ini. Karena ayat ini tidak bicara tentang berperang. Ayat ini bicara tentang para pengikut Muhammad di bawah pimpinan Muhammad merampok dan membunuh khalifah yang membawa barang-barang ke Mekah. Jadi harusnya bicara tentang itu. Katakanlah berperang pada bulan. Ini bukan berperang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu salah terus? Harusnya kamu bilang merampok dalam bulan itu adalah dosa besar. Kamu membuatnya membagus-baguskan itu dengan kata berperang, bukan berperang. Allah Subhanahu wa taala koreksi, interupsi. Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Lalu saudara perhatikan kalimat selanjutnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaan. Tetapi menghalangi jalan orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjid Al-Haram dan mengusir penduduk sekitarnya lebih besar dosanya. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya itu begini supaya saudara tahu. Ini konteksnya Muhammad sudah melarikan diri ke Madinah yang mereka sebut sebagai hijrah. Nah, selama dia di Mekah, Muhammad itu tidak punya kerjaan lain selain menghina dan mencaci maki sesembahan dari orang-orang sesukunya, suku Quraisy di Mekah. Orang-orang itu meminta dia, Muhammad, kami kan tidak ganggu kamu mengkhotbahkan Islam. Kenapa kamu terus mencaci maki Allah kami, menghina Allah kami? Tolong berhenti. Muhammad tidak mau berhenti. Muhammad tidak mau berhenti. Akhirnya orang-orang di Mekah bilang, oke, kalau kamu tidak mau berhenti, kami akan membalas mencaci maki Allahmu. Dan itulah latar belakang dari turunnya surat 6 ayat 108. Dan janganlah kamu memaki sesembahan mereka, sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Nah, saudara perhatikan ayat ini. Ayat ini tidak melarang Muslim untuk jangan memaki sesembahan agama lain. Ayat ini mengatakan kepada Muslim, jangan kalian memaki sesembahan agama lain karena nanti mereka akan memaki Allah. Dengan kata lain, kalau mereka tidak punya kemampuan untuk membalas, tidak apa-apa maki-maki agama Allah mereka. Tapi kalau mereka mampu untuk membalas memaki, maka jangan kamu memaki mereka. Itu logiknya begitu. Nah, karena situasi itu, orang-orang Mekah mulai melawan Muhammad. Dan karena Muhammad itu pengecut, dia tidak punya kekuatan di Mekah. Akhirnya dia kabur melarikan diri sebagai pecundang ke Mekah. Begitu dia ada di Mekah, dia mengumpulkan kekuatan militer, lalu mulai menjadi perampok kafilah. Dan itulah latar belakang dari surat 2, surat sapi betina ayat 217. Jadi Muhammad itu kerjanya apa? Para pengikutnya itu kerjanya apa? Kerja mereka adalah menghadang para kafilah yang membawa barang-barang ke Mekah dan merampok suku-suku yang ada di sekitar mereka. Itu pekerjaan Muhammad dan para pengikutnya. Mereka tidak bisa bercocok tani, mereka tidak bisa beternak. Yang mereka lakukan adalah membawa pedang, pergi bergerombol, merampok sana sini, membunuh orang, dan begitulah cara mereka untuk hidup. Jadi kamu mau bicara tentang mencuri, kaf media. Nabimu itu dan pencuri bersama dengan para pengikut mula-mulanya itu para pencuri. Kamu masih mau bukti lagi? Bagaimana caranya nabimu mati? Nabimu mati karena diracun di Khaybar. Dia ngapain ke Khaybar? Dia bawa pasukannya pergi merampok, membunuh orang-orang di Khaybar, membunuh Kinana yang menyimpan harta karun dari desa itu, dan mengambil istrinya Safiyah. Dan meniduri Safiyah pada hari itu juga ketika dia baru saja membunuh Kinana. Itu Muhammad. Dan di dalam konteks itu juga
Di dalam konteks itu juga Muhammad diracun, kemudian akibat dari racun itu dia mati 2 tahun kemudian, dan mati dalam keadaan tersiksa selama 2 tahun. Kemudian dia mati dan berkata, saya merasa aorta saya terputus karena racun di Khaybar. Itu ada di Sahih Al-Bukhari. Jangan kamu datang dan ngomel, ngedumel, oh itu ngarang. No, yang saya ngomong itu semua ada di dalam sumber-sumber Islamik. Saya tidak ngutip dari mana-mana. Saya tidak ngutip dari Kompas. Saya tidak ngutip dari novel. Saya ngutip dari sumber-sumber Islamik. Dan karena dia mati dengan mengeluh sebagai aortanya terputus, itu membuktikan bahwa Muhammad adalah nabi palsu. Karena di dalam Quran Allah bilang kalau Muhammad ngarang-ngarang wahyu, maka kami akan memegangnya pada tangan kanannya dan memutuskan, memotong aortanya. Selamat. Dengan mendatangi isu ini dan membuka mulutmu menuduh Yesus sebagai pencuri keledai, Anda baru saja membuktikan bahwa Muhammad adalah pencuri, Muhammad adalah perampok, para pengikutnya pada masa itu adalah para pencuri dan para perampok dan para pembunuh, dan sekaligus Muhammad adalah nabi palsu. Selamat. Terima kasih ya Kaf Media. Nah, itu isu yang pertama. Jadi kalau kamu mau bicara pencuri, kamu mau bicara pencuri, kita bisa bicara sampai besok pagi tentang pencurian dan perampokan dan pembunuhan yang dilakukan oleh nabimu. Tapi mari kita batasi sampai di sini dan kita pindah kepada isu yang kedua. Isu yang kedua, kalau saudara ingat presentasi saya beberapa hari lalu tentang Yesus menikah yang diangkat oleh Menakem Ali dan diangkat lagi oleh Nandar baru-baru ini, dan sekarang Kaf Media menambahkan sendok patahnya membahas tentang isu ini. Nah, Kaf Media seperti yang saudara sudah bisa lihat di judulnya, termasuk dia cantumkan juga di kotak deskripsinya, Kaf Media merujuk kepada Injil Filipus. Nah saudara, kalau ikut presentasi saya pada masa 2 hari lalu kalau saya tidak salah, Injil Filipus itu ditulis tahun berapa? Ditulis pada abad ketiga. Semua Injil kanonik itu selesai ditulis pada abad pertama. Dan memang Injil-Injil yang ditulis kemudian itu tidak pernah dikonsider, bahkan dipertimbangkan saja tidak oleh para pakar. Bukan karena mereka itu orang Kristen jadi sengaja tidak mau milih itu. No. Saya sudah kasih tahu berkali-kali, studi Yesus sejarah itu terdiri atas orang-orang dari berbagai spektrum tradisi teologis, termasuk berbagai orang-orang dari berbagai tradisi keagamaan. Ateis, Yahudi, agnostik, liberal, neo-ortodoks, konservatif, semua ada di dalam bidang studi itu. Dan tidak ada satupun yang membangun rekonstruksi mengenai Yesus sejarah berdasarkan Injil-Injil gnostik yang ditulis abad kedua dan seterusnya. Dengan kata lain, kalau kamu merujuk kepada Injil Filipus, Yesus yang kamu bicarakan itu bukan Yesus yang dibicarakan di dalam kitab-kitab Injil. Yesus di dalam Injil Filipus itu Yesus gnostik. Sama palsunya dengan Isa yang ada di dalam Quran. Muslims, dengar. Isa di dalam Quran adalah Yesus palsu. Itulah sebabnya kamu silakan buka buku sejarah manapun dari para ahli Yesus sejarah, the historical Jesus scholars. Buka, tidak ada satupun yang pergi kepada Quran untuk bicara tentang the historical Jesus. Karena mereka tahu Quran itu ngarang. Allah dan Muhammad itu tidak ngerti apa-apa tentang sejarah. Jadi Isa yang kamu baca di dalam Quran adalah Yesus fiktif, Yesus palsu. Dan kamu bicara tentang membelokkan sejarah? Yang muncul belakangan itulah yang membelokkan sejarah, bukan yang duluan. Otakmu taruh di mana? Apakah kamu pernah berjalan pakai kaki dan kakimu ada di atas? Berjalan pakai kepala dan kakimu di atas? Kecuali kalau kamu suka berjalan pakai kepala, kakimu di atas setiap hari, sambil bentur-benturin kepalamu ke lantai, maka kamu akan berkesimpulan bahwa orang-orang Kristen lah yang membelokkan sejarah. Di mana-mana yang membelokkan sejarah itu yang muncul belakangan. Islam muncul 600 tahun kemudian. Jadi kamulah yang membelokkan sejarah. Kok kamu nuduh orang Kristen membelokkan sejarah? Yang benar aja kamu. Kamu kebanyakan minum air kencing onta seperti sunnah nabimu. Jadi dengar Muslims, Injil Filipus yang kamu kutip itu tidak pernah dianggap sebagai literatur sejarah. Itu adalah literatur-literatur dari bidat gnostik yang mulai muncul pada abad kedua dan seterusnya.
dan Injil Filipus itu baru ditulis pada abad ketiga. Nah, lagi pula kalau saudara nonton video 6 menit dari Kaf Media, si bocah tengiki ini, dia bicara tentang Yesus mencium Maria pada mulutnya. Padahal saya sudah perlihatkan di dalam presentasi saya kemarin, saudara bisa tonton lagi, bahwa papirus dari Injil Filipus itu bolong-bolong. Tidak dikatakan di situ Yesus mencium Maria pada mulutnya. Jadi itu kamu ngarang. Dari mana kamu dapat karangan itu? Kamu dapat itu dari Dan Brown. Kamu dapat itu dari Dan Brown. Hei Muslims, semua literatur yang kamu kutip itu saya tahu kamu kutip dari mana. Saya tahu kamu kutip dari mana. Kamu kutip itu dari Dan Brown. Dan Brown menghayal, mengisi lubang-lubang papirus yang rusak itu dan merekonstruksinya dengan mengatakan Yesus biasa mencium Maria Magdalena pada bibirnya. Padahal tidak dikatakan begitu di dalam papirusnya. Tidak dikatakan begitu di dalam papirusnya karena papirusnya bolong-bolong kok. Bagaimana kamu tahu dia menciumnya pada mulutnya? Kamu dapatkan itu dari Dan Brown. Dan inilah yang menarik. Inilah yang menarik. Coba saudara pikir baik-baik. Saudara pause dulu, tarik napas dulu. Saya tahu Muslim sekarang mulai kencing di celana karena saya baru saja membantai nabinya. Jadi dengarkan baik-baik. Pause dulu, tarik napas, minum air dulu. Minum air dulu Muslim. Saya mau ajak saudara berpikir untuk berpikir yang waras. Coba cari bagi saya satu saja penganut agama di dunia ini yang untuk membela imannya atau untuk menyerang agama orang lain, dia harus mendasarkan itu pada novel, fiksi. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang sedemikian putus asanya karena memang tidak ada bukti apa-apa untuk mendukung omong kosong teologis mereka. Yang saking putus asanya bahkan novel karya fiksi pun dijadikan sebagai referensi untuk menyerang agama lain. Bayangkan. Padahal kalau kita bicara tentang Islam, mereka selalu bicara meskipun hadisnya itu sahih gemuk luar biasa, mereka akan bilang oh itu hadis palsu, doif. Doif. Sahih Al-Bukhari itu doif. Kalau Sahih Al-Bukhari itu doif, maka Quranmu itu juga doif. Jadi kamu mau bicara tentang doif, kalian berdoif-doif lah. Memang segala sesuatu di dalam Islam itu doif kok. Siapa yang bilang sahih? Tidak ada yang sahih di dalam Islam. Jadi kamu mau bicara tentang Yesus mencium bibir Maria? Hah? Mau bicara tentang itu? Yesus yang kamu bicarakan itu bukan Yesusnya saya, bukan Yesusnya Alkitab. Itu Yesusnya Gnostik, sama palsunya dengan Isa yang ada di dalam Quran. Muhammad ngarang tentang Isa di dalam Quran. Jadi jangan kamu menjual-jual Islam lagi lah. Ini sudah zaman teknologi kok ini. Islam udah tidak laku dijual di dalam dunia ini. Udah tidak laku lagi dijual di dalam dunia ini. Jadi kamu mau jual pakai cara apa lagi? Menjual Islam dengan cara menyerang secara membabi buta Yesus saya. Oke, jadi kamu mau bicara tentang mencium. Bagaimana kalau saya perlihatkan? Bagaimana kalau saya perlihatkan? By the way, sebelum saya lanjut. Presentasi saya 2 hari lalu memperlihatkan bahwa bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah ajaran yang sangat berbahaya bagi dunia ini karena surat 65 ayat 4 tidak menetapkan batas minimum pernikahan bagi seorang anak perempuan. Jadi even masih bayi pun itu sudah bisa dinikahi. Itu di dalam syariat Islam, 5 aliran jurisprudensi Islam, tidak satu pun yang menetapkan batas minimum usia pernikahan bagi seorang anak perempuan. Dan kamu menyebut Islam itu agama yang indah. Apanya yang indah? Kamu merusak peradaban ini dengan tidak menetapkan batas pernikahan usia minimum untuk pernikahan bagi seorang anak perempuan. Dan memang nabimu sendiri menikahi dan meniduri anak kecil. Aisyah berusia 6 tahun ketika dinikahi dan ditiduri pada usia 9 tahun. Kamu mau ngeles apa lagi? Semua hadis-hadis sahih itu online sekarang kok, orang tinggal buka di sunnah.com dan membaca itu secara bebas kok. Jadi kamu mau bicara tentang Islam itu indah. Apanya yang indah? Kalau kamu seorang tua, kalau kamu orang tua, entah apapun agamamu, saya mau tanya sama kamu. Anak perempuanmu
yang baru lahir, bayimu baru lahir, apakah anak yang baru lahir itu, bayi yang baru lahir itu, hatimu rela sebagai seorang tua, lupakan dulu soal agama-agama itu, tapi apakah hatimu rela sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, bayi perempuan ini boleh dinikahi? Saya tanya kamu. Kecuali kalau kamu bukan manusia, kecuali kalau kamu binatang. Baru kalau kamu bilang oke, enggak apa-apa dinikahi. Jadi ini ajaran apa? Ini ajaran apa? Silakan para scholars Muslim meresponsi apa yang saya katakan di sini. Surat 65 ayat 4 tidak menetapkan batas usia minimum untuk pernikahan bagi seorang anak perempuan, dan memang 5 aliran jurisprudensi Islam, 4 di dalam tradisi Sunni, Malik, Hanafi, Hanbali, dan Syafi'i, dan 1 di dalam Syiah, tradisi Syiah, Ja'far, pun tidak satu pun menetapkan batas usia minimum pernikahan bagi seorang anak perempuan. Dan kamu menyebut itu agama. Itu agama apa? Itu agama apa? Saya tidak mencela kamu sekarang. Saya mengatakan apa yang tertulis di dalam sumber-sumber kalian. Baca semua tafsir terhadap surat 65 ayat 4. Semua mengatakan begitu. Jalalain, Asbab al-Nuzul, Al-Wahidi, kemarin saya perlihatkan, Ibn Abbas, Tanwir al-Mikbas. Bahkan kalau saudara nonton video presentasi yang saya terjemahkan dari Demask Arab, dia translate dari literatur berbahasa Arab, tafsiran terhadap Sahih Muslim, tafsiran terhadap Sahih Al-Bukhari, dan menyatakan bahwa merupakan sebuah ijma, sebuah kesepakatan para ulama muslim bahwa tidak ada batas usia minimum pernikahan bagi seorang anak perempuan. Dan itu bahkan dia tampilkan juga cuplikan rekaman video dari para ulama muslim yang menegaskan hal itu. Jadi kamu mau membungkam siapa sekarang? Mau membungkam siapa sekarang? Itu semua fakta. Itu semua fakta. Kamu mau menyangkal apa? Mau menyangkal apa kamu? Tidak ada. Kamu tidak bisa menyangkal apa-apa. Tidak bisa ngeles lagi. Nah, tapi itu hanya poin saya, hanya ingatkan itu aja. Jadi in case saudara-saudara, kalau saudara masih ingin waras, jaga baik-baik anak perempuanmu yang baru lahir. Karena kalau mereka jatuh ke tangan muslim, mereka bisa nikahi. Begitu lahir sudah bisa dinikahi. Nah, karena Kaf Media bicara tentang mencium bibir. Kaf Media bicara tentang mencium bibir. Bagaimana kalau saya tunjukkan nabimu mengulum lidah seorang bocah laki-laki? Nabimu mengulum lidah seorang bocah laki-laki. Apakah Anda sekarang mulai jijik? Saya berharap Anda mulai jijik, sebab kalau Anda tidak jijik sekarang, mungkin mental Anda atau kejiwaan Anda sedang terganggu. Tapi itulah yang dilakukan oleh Muhammad. Itulah yang dilakukan oleh Muhammad. Ada sebuah hadis yang terkategori hasan. Nah, memang di dalam ilmu hadis, hasan itu adalah grade kedua setelah sahih, ya. Sahih, hasan. Dikasih grade hasan oleh Al-Albani di hadis Al-Adab Al-Mufrad, hadis nomor 1183. Ini hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah saudara tahu, ya. Abu Hurairah berkata, saya tidak pernah melihat Al-Hasan. Al-Hasan ini seorang bocah kecil, tanpa mata saya penuh dengan air mata, without my eyes overflowing with tears. Jadi ini Abu Hurairah terharu luar biasa. Nah, kenapa dia terharu? Dia terharu karena Abu Hurairah melihat Muhammad biasa mencari anak laki-laki ini, bocah laki-laki ini, dan dikatakan, saya tidak mau jelaskan, saya baca aja. Mereka pergi ke masjid, kemudian Muhammad mencari anak bocah laki-laki ini, dan Muhammad bilang begini, call the little one to me. Maksudnya panggil Hasan untuk saya. Hasan came running and jump into his lap. Hasan datang berlari dan terganggu. Kemudian
Then the prophet, lalu nabi, then the prophet open his mouth, membuka mulut Hasan, membuka mulutnya, open his mouth and put his tongue, menaruh lidahnya di dalam mulutnya, put his tongue in his mouth. Ini nabi atau apa? Muslims, nabimu membuka mulut seorang bocah laki-laki dan mengulum lidah, mengulum mulut dari bocah laki-laki itu. Kamu mau jelaskan itu pakai apa? Kamu mau jelaskan itu pakai apa? Nah, saya tahu kamu sekarang sedang terkencing-kencing di celana, sedang jumpalitan luar biasa. Tetapi itu adalah hasil dari menyerang kekristenan. Saya sudah kasih tahu kamu. Satu kali kamu membuka mulut menyerang kekristenan, saya akan membalasnya tanpa belas kasihan. Ya, saya akan membalasnya tanpa belas kasihan. Karena kita sudah tidak bisa lagi memahami serangan demi serangan membabi buta tanpa dasar terhadap kekristenan. Jadi setiap kali kalian membuka mulut menyerang kekristenan, saya akan membalasnya tanpa batas dan tanpa belas kasihan. Saya tidak akan menyerang duluan. Saya tidak akan menyerang duluan. Tapi setiap kali kamu membuka mulut membahas tentang Tuhan Yesus saya, membahas tentang Alkitab saya, membahas tentang iman saya, maka saya akan membalasnya secara tidak terbatas dan tanpa belas kasihan, with no mercy.